Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, serta dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika kamu dibenci, dikucilkan, dan namamu dicela, serta ditolak demi Putra Manusia. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, dan para suster yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan hari ini ditujukan kepada para muridnya dan orang-orang yang berkumpul mendengarkan pengajarannya. Yesus memberikan nasihat kepada mereka. Memang nasihat ini agak unik dan berbeda dari pandangan orang pada waktu itu. Justru Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah kepada mereka yang lapar, yang menangis, yang dibenci, dan juga yang miskin. Dan sebaliknya, mengatakan celakalah kepada orang-orang yang kaya, orang-orang yang saat ini sedang tertawa, menangis, dan kehidupannya berkelimpahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita perlu tahu bagaimana situasi atau pandangan orang pada waktu itu tentang Allah dan juga tentang manusia yang percaya kepada Allah. Orang-orang miskin adalah orang-orang yang dikutuk oleh Allah. Orang-orang yang tidak disukai oleh Allah. Maka mereka miskin, mereka lapar, mereka mengalami penderitaan yang bertubi-tubi. Karena Allah tidak mencintai mereka, maka hidup mereka sengsara. Itulah pandangan orang pada waktu itu. Sehingga orang miskin, orang lemah, semakin tersingkir dari masyarakat. Agama dikonstruksi untuk menyingkirkan orang-orang seperti itu. Bukan membantu, tetapi justru semakin menyingkirkan. Sedangkan orang yang diberkati adalah orang yang mempunyai jabatan, orang yang punya kuasa, orang yang berkelimpahan secara duniawi atau materi. Maka mereka berusaha untuk mengejar yang namanya materi,
harta kekayaan, kekuasaan, jabatan. Orang berlomba-lomba supaya diakui sebagai orang yang diberkati oleh Allah. Pandangan ini tidak membuat masyarakat justru menjadi sejahtera. Hidup mereka harmonis, tidak. Pandangan ini justru dicela oleh Tuhan Yesus. Ini tidak tepat. Agama yang mengajarkan itu salah. Justru sebaliknya, Tuhan Yesus mengatakan kepada orang banyak dan juga para pengikutnya bahwa mereka yang miskin, lemah, tersingkir, yang menangis kelaparan justru akan mendapatkan kebahagiaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bukan berarti bahwa situasi seperti itu yang betul atau harus diwujudkan, dipertahankan. Bukan situasinya. Tapi pada kesempatan itu Tuhan Yesus memberikan pengharapan kepada mereka yang miskin, yang lemah, yang sakit, yang terlantar, bahwa akan ada sukacita, akan ada kebahagiaan bagi mereka yang kondisinya lemah, miskin, sakit, menderita. Akan ada saatnya sukacita. Siapa yang akan memberikan sukacita itu? Yaitu Allah sendiri. Sedangkan kepada pihak yang kaya, mereka yang berkelimpahan, mereka yang punya kedudukan, yang punya jabatan, Tuhan Yesus juga mengingatkan, ada saatnya semuanya itu akan lenyap, berganti dengan tangis, duka cita. Jadi hidup senantiasa berjalan dan bahkan bisa berputar, keadaan bisa menjadi berbalik. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus menjadi misinya, menjadi tindakan Allah untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi jangan ragu, dalam situasi apapun kita mengandalkan Tuhan. Nah, selanjutnya para murid ternyata memahami pesan ini dan mencoba untuk mewujudkannya. Para murid merasa bahwa pesan ini penting. Jadi mereka harus berpihak kepada yang miskin, yang lemah dan tersingkir. Orang-orang seperti itu tidak bisa diabaikan. Justru harus menjadi perhatian dari pengikut Kristus. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat perdana adalah usaha untuk mewujudkan ini. Membuat mereka yang miskin, yang tersingkir, yang lemah, yang sakit menjadi berbahagia. Menjadi orang yang merasa diberkati oleh Allah, tidak ditinggalkan oleh Allah. Maka jemaat perdana membuat komunitas yang erat, komunitas yang menyatukan hati, tentu juga imannya, bahkan juga kekayaannya. Apa yang mereka miliki bukan lagi untuk mereka sendiri, tetapi harta kekayaannya dipersembahkan kepada Tuhan untuk dipergunakan bersama, untuk melayani mereka yang kekurangan. Maka jemaat pertama itu, jemaat perdana, berusaha untuk memperhatikan mereka yang lemah, yang miskin. Mereka yang mempunyai harta benda atau uang yang lebih, memberikan persembahan. Dan itu digunakan untuk membantu yang miskin, untuk membantu yang sakit. Bahkan juga ditunjuk yang namanya diakon untuk memperhatikan para janda. Bayangkan, itu sesuatu yang pada waktu itu hal yang baru, yang belum pernah terjadi. Ada orang-orang yang ditugasi secara khusus
Dan komunitas ini sangat menarik. Kalau pandangan orang kebanyakan, dan itu yang terjadi di masyarakat, orang miskin lemah itu adalah orang yang terkutuk, tidak dikasih Tuhan, tapi justru dalam komunitas Kristiani ini mereka mendapat perhatian yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasih Tuhan, semangat ini masih ada dalam gereja. Semangat ini dihidupi oleh gereja, tidak ditinggalkan. Maka dalam komunitas-komunitas mulai dari lingkungan, wilayah, paroki, selalu ada perhatian atau program bahkan untuk memperhatikan mereka yang seperti itu. Dan pada kesempatan ini Tuhan juga mengingatkan kita bahwa komunitas ini harus terus diwujudkan, dipertahankan, bahkan juga semakin ditingkatkan. Jangan sampai ada di sekitar kita, tetangga kita, apalagi yang Katolik, hidupnya sampai kesulitan. Bahkan ketika sakit, mereka bingung harus menghubungi siapa. Harus makan dari mana. Suatu ketika di salah satu paroki dibentuk komunitas di lingkungan itu. Masing-masing lingkungan terdiri dari 5 keluarga untuk memperhatikan salah satu atau 2 beberapa warga yang miskin. Mereka yang hidup sendirian, yang kesulitan untuk makan, keadaannya sakit, itu diperhatikan oleh 5 anggota keluarga di sekitarnya. Mereka berbagi tugas supaya saudara kita yang sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya ini itu tidak merasa sia-sia, tidak merasa jauh dari Tuhan. Maka rutin untuk dikunjungi, rutin untuk disapa, dan juga diberi bantuan. Dan ini menjadi kabar sukacita bagi warga paroki itu, karena tidak ada orang yang merasa hidup sendirian, tidak ada orang yang merasa duka cita karena situasi hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita bangun semangat seperti itu untuk saling melayani satu sama lain, untuk berbagi, sehingga semua warga gereja, anggota lingkungan itu boleh bersyukur mendapatkan saudara yang sungguh luar biasa, mendapatkan saudara yang menjadi saluran berkat Tuhan. Bapak, Ibu, kalau berjumpa dengan orang-orang yang mendapatkan bantuan, pasti pertama-tama mereka mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang menolong mereka, bahwa Tuhan yang memperhatikan hidup mereka, dan Anda adalah jalannya. Dan inilah yang patut kita hidupi bersama, bahwa Tuhan lewat hidup kita menghendaki supaya kita saling memperhatikan satu sama lain, sehingga tidak ada orang yang kekurangan ataupun orang yang menangis, duka cita, dan lapar. Semoga hidup kita diberkati, karena belas kasih Tuhan selalu menyertai kita. Amin.